Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Nah, teman-teman, pada siang kali ini saya berada tepatnya di kandang utama PSPF sambil sedikit sharing-sharing ya, berbagi buat teman-teman semua menurut apa yang saya pelajari, apa yang saya dapatkan dan apa yang saya alami terkait dengan penyakit berak hijau. Kemarin ada yang tanya, Mas, gimana cara mengatasi penyakit berak hijau? Nah, kesempatan kali ini saya coba jabarkan detail ya. Nah, kalau menurut medis, teman-teman, menurut medis, penyakit berak hijau itu namanya adalah kolera. Kolera itu disebabkan oleh bakteri ya. Jadi penyakit berak hijau namanya kolera dan penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, nama bakterinya adalah Pasteurella multocida. Nah, biasanya bakteri ini bersembunyi atau berkembang biak pada tanah, terus pada pakan ya, pakan-pakan yang tercecer dan membusuk. Nah, terus juga bisa juga berkembang pada sumur. Jadi kalau memberi air minum ayam itu dengan air sumur, ya bisa jadi airnya mengandung bakteri Pasteurella multocida. Nah, kalau pengen menghindari, direbus dulu lah. Nah, biasanya penyebabnya adalah bakteri itu. Nah, menjadikan ayam berak hijau atau fesesnya berwarna hijau dengan ciri-ciri encer berwarna hijau, lalu ada lendir dan biasanya berbusa. Lalu yang paling menandakan sekali adalah kotoran yang sangat berbau. Nah, itu ya, itu nama penyakit dan penyebabnya. Nah, kalau mengenai gejala-gejalanya yang timbul, biasanya berawal dari aktivitas ayam yang mulai menurun. Ya, jadi yang biasa lincah beraktivitas, aktivitasnya menurun, ayamnya jadi lesu, jadi pucat, nafsu makannya menurun. Biasanya kulit-kulit ayam juga yang tadinya merah jadi agak pucat atau bahkan keungu-unguan, kebiru-biruan, ya. Dan kotorannya itu hijau, berlendir, berbau busuk. Nah, lalu lama-kelamaan akan menjadi kronis dan akut. Penyakit ini juga bisa menyebabkan kematian, teman-teman. Nah, itu gejala yang bisa diamati, ya, gejala yang timbul. Nah, lalu bagaimana cara pengobatan ayam yang sudah sakit berak hijau atau kolera? Jadi pengobatannya cukup simpel, teman-teman. Pertama, berikan obat yang mengandung antibiotik atau antimikroba. Kalau yang lokal-lokal bisa pakai Medoxy LA, Neomeditril, terapi. Terus bisa juga menggunakan Lincospect, Pendistrep, ya. Nah, boleh itu diinjekkan, ya. Kalau saran saya menggunakan obat injeksi agar supaya cepat bereaksi. Yang kedua, teman-teman perlu berikan juga vitamin, ya, multivitamin, agar supaya imunitas dari ayam yang sudah sakit itu bisa meningkat. Kalau imunitasnya meningkat, kemungkinan untuk kesembuhan itu akan lebih tinggi, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, berikan penanganan rehidrasi terhadap ayam yang sakit berak hijau. Kenapa kita harus tangani atau harus rehidrasi? Biasanya ayam yang terpapar atau sakit kolera atau berak hijau itu terlalu banyak mengeluarkan cairan melalui kotoran. Sehingga bisa terjadi ayam tersebut dehidrasi, kekurangan cairan. Jadi bisa teman-teman rehidrasi dengan pemberian air minum yang mencukupi atau cenderung banyak, ya. Atau teman-teman bisa menggunakan NaCl ya untuk mengganti ion-ion tubuh yang sudah keluar, atau juga bisa menggunakan air kelapa. Nah, itu untuk penanganannya. Jadi cukup simpel sebetulnya. Kalau bisa,
pada saat pengobatan itu usahakan ayam ditempatkan di tempat yang cenderung hangat, teman-teman. Ya, misal di box, tapi nggak boleh juga di dalam kandang yang lembab ya. Kalau di kandang yang lembab justru nanti akan memperparah. Nah itu. Lalu info buat teman-teman semua, penyakit kolera ini menular ya, baik secara kontak langsung maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung bisa terjadi dari nyamuk, lalat ya, yang hinggap di ayam yang sudah terpapar, terus hinggap lagi di tempat makan, tempat air minum, ya itu bisa menjadikan penularan secara tidak langsung, ataupun tempat pakan yang bergantian, tempat air minum yang bergantian, itu menyebabkan penularan secara tidak langsung. Penularan yang langsung bisa terjadi kontak antara ayam yang sudah sakit dengan ayam yang belum. Contoh dengan latihan abar, dengan ayam yang sebetulnya terpapar kolera, lalu kontak langsung karena mungkin berada di umbaran lepas ya. Jadi ayam yang sakit berdekatan dengan ayam yang tidak sakit, itu menyebabkan penularan juga. Nah, lalu selanjutnya bagaimana cara pencegahan agar supaya tidak terlalu sering terjadi ayam mengalami sakit kolera atau berak hijau. Yang pertama, teman-teman, karena bakteri penyebab penyakit kolera ini sebetulnya tidak terlalu tahan dengan suhu yang tinggi dan juga sinar matahari langsung. Jadi alangkah baiknya kandang teman-teman semua itu harus terpapar sinar matahari, entah itu pagi ataupun sore ya, sehingga kita menutup ruang untuk bakteri tersebut berkembang di kandang kita. Lalu yang kedua, upayakan kandang ayam kita itu sehat ya. Kategori kandang yang sehat itu adalah sirkulasi udara yang bagus ya, jadi tidak terlalu tertutup kandangnya. Lalu yang kedua, kandang tidak kotor, sering dibersihkan ya dari mungkin kotoran-kotoran ayam dan lain-lain. Intinya kandangnya harus rutin dibersihkan. Yang ketiga, kelembaban ruangan. Nah, bakteri itu sangat betah sekali di tempat yang lembab, teman-teman. Usahakan kandang ayam teman-teman semua tidak lembab. Nah, lalu sanitasi rutin, penyemprotan menggunakan disinfektan atau antiseptik, agar supaya kandang ayam teman-teman semua itu dalam kategori sehat dan tidak menjadi sarang untuk bakteri berkembang biak. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai penyakit berak hijau ataupun kolera pada ayam, teman-teman. Nah, di akhir video saya juga menambahkan, teman-teman ya, berak hijau itu tidak hanya terjadi pada penyakit yang namanya kolera. Jadi ada beberapa atau bahkan banyak penyakit yang gejalanya juga berak hijau ya, atau sangat menyerupai kolera. Contoh penyakit yang disebabkan oleh virus avian influenza atau AI, ND, Gumboro, ya, Marek. Penyakit-penyakit tersebut juga menunjukkan gejala yang sama dengan kolera, yaitu berak hijau. Ya, jadi buat teman-teman nanti kalau ayamnya ada yang sakit dan kotorannya itu berwarna hijau, jangan langsung simpulkan itu kolera juga ya. Bisa jadi itu penyakit lain. Nah, di samping itu, terkadang ayam yang tidak sakit pun itu bisa mengalami berak hijau atau kotorannya berwarna hijau. Contoh, ayam-ayam stres ya. Ayam yang stres itu bisa kotorannya jadi berwarna hijau ya, seperti kolera. Hanya saja biasanya tidak terlalu berlendir dan tidak terlalu berbau. Yang kedua, ayam-ayam yang sedang mengalami masa transisi perpindahan pakan, yang tadinya pakan basa pembesaran jadi pakan rawatan. Yang ketiga, ayam cacingan. Yang keempat, ayam yang nafsu makannya kurang ya, atau tidak makan sama sekali. Pasti kotorannya nanti berwarna hijau bersama cairan yang bening, kadang berlendir. Hanya saja
kalau ayam-ayam yang tidak sakit, walaupun kotorannya berwarna hijau, biasanya kotorannya tidak terlalu berbau. Beda dengan ayam yang sakit. Kalau ayam yang sakit, pasti kotorannya berbau. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang penyakit unggas atau ayam ya, khususnya yang menunjukkan gejala bera hijau ya, penyakit kolera. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi, satu Nusantara.